Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan kembali lanjutkan kuliah. Kita yang berjudul dengan tema atau dengan topik pemisahan campuran. Pemisahan campuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang garis besar atau gambaran tentang campuran. Nah, kalau kita melihat materi, awalnya itu dari atom ya, sebagai penyusun utama suatu materi. Dari atom kemudian bergabung membentuk unsur-unsur itu kemudian membentuk molekul. Nah, molekul-molekul ini selanjutnya akan menjadi bergabung membentuk campuran ya. Campuran. Nah, campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat aslinya atau masih memiliki sifat zat aslinya. Campuran itu sendiri dibagi atas dua jenis, ada campuran homogen sama campuran heterogen. Campuran homogen itu misalnya campuran antara air sama gula. Air sama gula. Ketika gula dilarutkan dalam air, itu akan bergabung dan membentuk satu fasa atau akan membentuk campuran homogen yang tidak bisa dipisahkan atau susah dipisahkan ya. Bukan tidak bisa tapi susah dipisahkan, dan bahkan secara kasat mata air dan gula yang sudah bercampur itu nanti membentuk satu fase yang tidak bisa dibedakan. Itu campuran homogen. Nah, ada contoh lain misalnya air dan garam, air dan etanol juga seperti itu. Nah, sedangkan untuk campuran heterogen itu campurnya yang kalau setelah kita campurkan, kita gabungkan, dia itu masih bisa kita bedakan antar zat yang satu dan yang lain. Misalnya tadi air ditambah minyak, ketika kita mencampurkan air dan minyak itu tidak bisa menyatu, tidak bisa membentuk campuran homogen, mereka akan membentuk campuran heterogen, air sama minyak. Nah, contoh lain misalnya air sama pasir, ketika digabungkan ya pasir tidak larut dalam air, kita lihat jelas bagian mana yang ada pasirnya, airnya di mana, itu fasanya jelas, fase heterogen atau lebih dari satu fase, kita masih bisa bedakan. Nah, kemudian dalam ilmu kimia bagaimana zat-zat atau bahan-bahan yang sudah tercampur membentuk satu campuran itu, sudah bergabung membentuk satu campuran itu bisa kita pisahkan. Materi kita selanjutnya itu tentang pemisahan kimia. Pemisahan kimia. Apa itu pemisahan kimia? Ya, pemisahan kimia adalah metode pemisahan yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang memiliki susunan kimia yang berikatan dalam suatu bahan. Gitu. Baik pemisahan analitik maupun preparatif. Metode pemisahan bertujuan untuk mendapatkan zat murni. Nah, tadi kalau misalnya kita kembali ke slide sebelumnya, itu dikatakan bahwa campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Kalau pemisahan itu kebalikan ya. Pemisahan kimia ini maksudnya zat-zat yang telah terlanjur menjadi suatu campuran itu mau dipisahkan. Tujuan pemisahan itu untuk bisa membagi fasanya atau membagi atau memisahkan zat-zat yang telah bercampur, atau juga bisa digunakan sebagai tujuan pemurnian zat. Dari salah satu manfaatnya itu untuk memurnikan suatu zat. Nah, di sini pemisahan kimia ini dia punya banyak cara gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah banyak hal yang kita lakukan, namun kita belum begitu tahu dan belum begitu paham bahwa ternyata yang kita lakukan itu adalah contoh dari pemisahan-pemisahan kimia gitu. Nah, pemisahan kimia ini kita bicara tentang metode yang dipakai untuk memurnikan suatu zat dari campuran gitu. Nah,
untuk bisa uh, mempelajari tentang pemisahan kimia, kita perlu melihat beberapa syarat utama atau syarat dasar, eh, apa saja syarat yang ada agar saat itu bisa dipisahkan, satu saat bisa dipisahkan dari campuran. Gitu. Nah, ada beberapa syarat beberapa syarat yang bisa digunakan atau dilihat atau dikaji sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat pemisahan campuran. Keadaan zat yang pertama ya, keadaan zat terikat secara kimia atau makhluk hidup gitu. Nah, kalau misalnya yang pertama keadaan zat, kalau misalnya zat itu terikat secara kimia, maka dalam campuran tersebut kita mau memisahkan, kita harus bisa melihat pemutusan ikatannya secara kimia atau mekanisme pemisahannya secara kimia. Jadi kita pelajari secara baik. Intinya bahwa kita mengetahui dulu keadaan campuran yang awal atau makhluk hidup. Misalnya gini ya, bahan-bahan kimia itu sudah atau campuran itu sudah bereaksi dan tergabung di dalamnya mikroorganisme. Nah, itu juga kita mau untuk memisahkannya perlu kajian lebih dasar gitu. Perlu kajian yang lebih mendalam supaya bisa mengetahui campuran ini ada tidak organisme di dalamnya. Karena kalau misalnya ada mikroorganisme bakteri gitu atau jamur, itu pun metode pemisahannya kan tidak sama seperti yang pada umumnya terjadi. Nah, kemudian kadar zat. Kadar zat ini biasanya kalau pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kadar zat ini menyangkut tingginya konsentrasi atau rendahnya konsentrasi. Campuran atau larutan itu bersifat encer atau bersifat pekat. Itu. Jadi kadang kalau misalnya kita mau memisahkan yang bersifat pekat, itu kan mudah gitu, kita bisa dapat banyak. Tapi yang zat terlarut yang ada dalam satu larutan yang bersifat encer itu kan susah sekali kita pisahkan. Bisa kita pisahkan, namun perlu ketelitian ekstra gitu, supaya bisa memperoleh uh, zat terlarut yang murni. Jadi kita bicara tentang pemisahan ini, kita larinya ke pemisahan campuran ya, pemisahan campuran. Nah, selanjutnya sifat khusus dari zat yang diinginkan gitu. Sifat khusus dari zat yang diinginkan, kita mau melakukan pemisahan, kita cek dulu zat yang ada dalam satu campuran itu sifatnya seperti apa. Apakah dia itu mudah mengalami oksidasi dengan udara atau zat itu dia mudah menguap. Nah, titik didihnya tinggi, titik didihnya rendah. Kita juga harus memperhatikan hal-hal teknis seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan mudah memilih metode yang cocok untuk bisa melakukan pemisahan itu. Gitu. Yang berikut itu sebelum kita membuat pemisahan atau kita bicara atau kita kaji tentang pemisahan, kita juga harus tahu standar kemurnian yang kita inginkan. Misalnya saja kita mau memisahkan bahan, misalnya larutan A atau larutan B gitu, kita mau pisahkan zat terlarutnya. Kita targetkan eh, apa namanya kemurnian yang kita harapkan itu berapa banyak, gitu, berapa persen dari zat terlarut yang kita mau pisahkan itu. Jadi kita patut untuk mengetahui secara pasti itu standar kemurnian yang diinginkan sehingga proses atau pemisahannya, mekanisme pemisahannya bisa tepat. Kemudian zat pencemar, kita cek dulu kita mau memisahkan satu bahan yang ada dalam satu pencampuran, apakah dalam bahan itu ada pencemar lain atau tidak, gitu. Jangan sampai ketika kita pisahkan atau kita murnikan justru yang datang bukan zat yang kita inginkan tapi zat pencemar. Nah, itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis pemisahan gitu atau metode atau model apa saja yang biasa dipakai dalam proses pemisahan kimia. Ada beberapa, ada banyak ya sebenarnya, tapi yang saya ambil ini cuma 8 yang sifatnya agak umum. Sentrifugasi, gitu, dekantasi, penyaringan, destilasi, sedimentasi, adsorpsi, kristalisasi dan juga ekstraksi. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis pemisahan ini. Yang pertama itu sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Gitu. Sentrifugasi itu adalah proses pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga atau mesin pemutar.
Jadi di sini ada gambar ya di sebelah kanan ini, kalau diperhatikan secara baik itu ada mesin yang kemudian cara kerjanya bahan-bahan yang kita mau pisahkan itu ya, kita lakukan kita masukkan ke dalam mesin sentrifugasi ini, kemudian akan terjadi pemutaran gitu. Jadi bahan tadi akan dikocok atau diputar dengan kecepatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nanti begitu bahan ini diputar, gitu, bahan tadi ini diputar dalam waktu tertentu, partikel-partikel yang ada dalam misalnya zat terlarutnya itu, mereka akan bergerak untuk bergerak menjauhi pusat putaran itu, sehingga mereka akan berada pada satu titik di mana akan terkumpul. Itu mereka terkumpul. Kalau kita perhatikan gambar ini, coba dilihat itu ada yang pertama seperti zat zat warna biru itu menyebar, kemudian melalui mesin ini lama kelamaan dia akan mengendap. Itu karena tadi diputar dengan kecepatan tertentu pada waktu tertentu, lama kelamaan bahan-bahan tadi itu kemudian akan berkumpul di satu titik. Nah, setelah dia menjadi seperti ini, maka mudah sekali dipisahkan dari larutannya. Ada maaf dari zat terlarutnya gitu. Seperti itu ya. Kemudian ada yang berikut mekanisme pemisahan campuran, yaitu dekantasi. Dekantasi itu proses pemisahan zat yang tidak ikut terlarut, pemisahan zat yang tidak ikut terlarut dalam pelarutnya dengan cara dituangkan, sehingga akibatnya cairan tersebut akan terpisah dari padatan yang campur. Biasanya dekantasi ini dipakai untuk memisahkan gitu satu zat terlarut atau dengan pelarutnya, tapi kita selalu mengikuti atau melalui dekantasi ini selalu melalui proses sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan. Jadi misalnya kita menaruh di dalam gelas, ada air, kemudian ada kita masukkan pasir gitu, kita masukkan pasir atau lumpur, kemudian diaduk. Lama kelamaan itu nanti setelah bercampur kita diamkan ya, diamkan selama beberapa saat, maka akan terjadi proses pengendapan atau yang disebut dengan sedimentasi. Sedimentasi ini adalah partikel-partikel yang ukurannya besar atau memiliki massa yang berat itu nanti akan berkumpul di satu tempat di bagian bawah wadah. Misalnya kalau kita lihat ini, itu sedimentasi proses pengendapan, jadi zat terlarutnya ngumpul di bagian bawah. Setelah itu dekantasi adalah proses pemisahan dengan cara menuangkan. Kita menuangkan campuran tadi dengan perlahan gitu. Jadi kita pelan-pelan pisahkan saja itu pelarutnya itu secara perlahan, sehingga endapannya itu atau sedimennya itu tidak ikut masuk lagi ke dalam wadah yang baru tadi. Jadi kita cuma pisahkan berdasarkan gitu gaya gravitasi, jadi partikel terlarut dia masuk ke bagian bawah, kemudian kita pelan-pelan menuangkan pelarutnya itu ke wadah yang lain secara hati-hati supaya dia tidak ikut bercampur lagi di wadah yang baru. Nah, itu adalah contoh dari proses dekantasi gitu. Dalam kehidupan sehari-hari ya pasti kita sudah lewat atau kita sudah pernah melakukan kedua hal ini ya, sentrifugasi maupun dekantasi. Nah, selanjutnya metode yang lain itu metode penyaringan atau filtrasi gitu. Nah, kalau penyaringan ini biasanya pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan akan terendapkan gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah lakukan praktikum gitu, penyaringan itu kan kita biasa melakukan penyaringan itu adalah satu metode pemisahan gitu. Metode pemisahan yang mana campuran yang heterogen ya, biasanya paling banyak itu heterogen. Kita lewatkan pada satu media atau medium penyaringan. Misalnya
kemarin kalau misalnya air ditambah dengan pasir dalam gelas, kita mau pisahkan air sama pasirnya gitu, atau partikel yang tidak larut tadi, itu kita saring. Kita pakai kertas saring, terus kita pasang di dalam satu wadah gitu, pada corong seperti itu, dan kita masukkan. Jadi di sini kita tuangkan tadi ya, itu nanti partikel-partikel padat itu, misalnya pasir tadi akan tertahan di bagian atau di area penyaringan itu, gitu. Atau di area saringan atau kertas saring. Sedangkan yang ikut pindah ke wadah yang berikut adalah pelarut ya, misalnya air. Kalau tadi saya contohkan air sama pasir. Gitu. Kenapa pasir tidak bisa ikut turun ke wadah yang berikut? Nah, kalau kita lihat ditanyakan hal itu, maka jawabannya adalah karena ukuran partikel pasir itu lebih besar daripada pori-pori yang tersedia pada penyaring ini. Kalau teman-teman kita penyaring yang kita pakai pori-porinya kecil, maka partikel yang ukurannya lebih besar tidak akan ikut masuk, tapi dia akan tertahan di medium penyaring ini gitu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan residu. Residu itu adalah sisa kasar dari penyaringan. Sedangkan filtratnya adalah air yang pelarut yang sudah lewat media penyaringan ini. Atau kalau misalnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari itu sering melakukan itu ya, misalnya pada proses menyaring santan gitu, proses pembuatan santan gitu. Proses pembuatan santan, untuk mendapatkan santan kelapa, biasanya kan kelapa diparut atau dihaluskan dan kemudian diperas. Diperas itu kain yang digunakan untuk diperas itu dikatakan sebagai media penyaringan. Jadi nanti ampas itu pada saat pemerasan terjadi, proses peras terjadi, ampasnya itu akan disebut sebagai residu. Sedangkan santan atau sari kelapa itu akan disebut sebagai filtrat atau zat yang disaring, hasil penyaringan gitu. Nah, di sini kenapa ampas itu tidak bisa ikut masuk sama gabung lagi sama santan atau sari kelapa itu, karena kan tadi kita menyaringnya menggunakan, misalnya kita gunakan saringan maka atau kain gitu. Nah, ukuran partikel dari ampas atau ampas kelapa itu kan lebih besar dari pori-pori saat penyaring, sehingga penyaringnya tidak ikut, sehingga ampasnya tidak ikut masuk ke dalam wadah berikut, sehingga dia disebut sebagai residu. Itu contoh yang kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penyaringan juga bisa digunakan untuk menyeleksi material atau zat berdasarkan ukuran gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman perhatikan itu di area atau tempat proyek-proyek pembangunan, proyek konstruksi, itu biasanya orang itu melakukan pengayakan terhadap pasir. Tujuannya supaya bisa mendapatkan pasir dengan ukuran tertentu. Sedangkan pasir yang mengandung butiran lebih besar itu akan disaring dan ditempatkan pada wadah yang berbeda. Jadi pemisahan campuran ini misalnya tadi penyaringan itu dia memiliki prinsip dasar pemisahan karena perbedaan ukuran ya, ukuran partikel yang melewati satu media penyaringan, satu medium penyaringan. Jadi begitu kita lihat. Atau apa namanya? Biasanya kalau misalnya di rumah kita buat teh yang bukan teh celup ya, teh yang biasa langsung dicampur sama air kemudian digunakan saringan kecil untuk memisahkan residu sama filternya, itu seperti itu ya. Jadi itu metode pemisahan yang disebut penyaringan atau filtrasi. Filtrasi atau penyaringan. Nah, selanjutnya ada metode lain yang disebut metode destilasi. Metode destilasi ini adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap dari bahan. Biasanya dalam penyulingan atau destilasi itu campuran zat akan didinginkan sehingga menguap.
Uap itu kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Nah, di sini destilasi itu kalau sederhananya adalah metode pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan menguap atau volatilitas dari bahan-bahan yang ada di dalamnya. Ini kalau kita lihat gambar ini, di sini adalah satu set alat destilasi. Alat destilasi ini, kalau kita perhatikan di sini ada api atau pemanas atau sumber panas ya. Kemudian di sini dalam wadah ini terdapat bahan-bahan yang mau kita pisahkan. Misalnya saja dalam kehidupan sehari-hari itu pada masyarakat NTT itu sebagian banyak yang kita temui mereka melakukan produksi alkohol yang dikenal dengan sopi atau dikenal dengan moke gitu. Nah, sumber mereka untuk menyadap nira itu biasanya dari enau, lontar, gewang maupun dari kelapa gitu. Nah, nira hasil sadapan itu atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama tuak itu, tuak manis itu biasanya mereka itu di dalam tuak manis itu terkandung beberapa zat, ada air, ada gula sama ada alkohol, etanol gitu. Nah, yang biasa dijadikan sebagai minuman keras atau minuman tradisional untuk acara-acara adat gitu adalah alkohol. Nah, di sini nira yang disadap dari beberapa tumbuhan palem itu biasanya harus dipisahkan atau dimurnikan untuk memperoleh alkohol. Kalau dalam sistem penyulingan sederhana di kampung kan kita bisa perhatikan bahwa teman-teman nanti bisa dicek sendiri bahwa di dalam wadah itu yang berisi dengan laru atau tuak itu kemudian melalui proses fermentasi maka akan dihasilkan alkohol gitu. Fermentasi itu di mana-mana selalu menghasilkan alkohol ya. Kemudian dimasak dan juga uapnya itu wadahnya ditutup rapat dan dilewatkan dalam satu media alir gitu. Kemudian ditampung. Nah, biasanya saya contohkan kalau misalnya nira itu ada kandungan air sama alkohol. Berdasarkan titik didih, air itu dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan alkohol itu dia mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Artinya ketika wadah ini, wadah penyulingan ini kita isi dengan campuran air dan alkohol atau dengan nira tadi, tuak atau laru yang sudah difermentasi itu, nanti setelah dipanaskan otomatis kan suhu di sini wadah ini kan dia akan naik dari suhu ruangan, dia naik menuju ke 100 supaya bisa mendidih airnya. Namun begitu kita panaskan pelan-pelan pada suhu sekitar sebelum 78 dengan range kurang lebih dari 77, 78, 79 itu sudah mulai keluar uap panas ini sudah bergerak dari wadah ini menuju ke atas ke udara. Tapi karena wadah ini ditutup rapat maka uap yang keluar pertama itu adalah alkohol. Kemudian dia melewati satu pipa alir ya, media alir. Biasanya di sini kalau dalam skala lab pada media alir ini disebut kondensor, itu biasanya dipasang air yang berjalan secara sirkulatif, jadi dia bergerak terus. Tujuannya apa? Supaya uap panas yang tadi keluar dari sini, dari media ini, mengenai kondensor ini atau pipa kondensor ini, maka uap tadi akan berubah jadi cair karena terjadi proses pengembunan. Jadi uap panas alkohol yang dimasak itu nanti bergerak melalui kondensor, dia akan mengembun maka dia keluar dalam bentuk cairan. Nah, di sini kita bisa menampungnya dan kita bisa katakan kita sudah berhasil memperoleh atau mendestilasi alkohol dari campuran nira atau tuak tadi. Gitu. Nah, kemudian kalau dipanaskan secara terus-menerus, kan pada suhu 78 tadi ya alkoholnya keluar. Kalau kita panaskan terus-menerus sampai suhunya sekitar 100 derajat, itu yang keluar itu bukan alkohol lagi, tapi campuran antara alkohol dan air. Sehingga di sini kalau misalnya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari
ketemu dengan orang tua kita, ada yang mereka bilang mau ke mau ke kepala atau mau ke kelas 1. Itu maksudnya mereka yang tadi ya, penjelasan awal bahwa ketika mereka masak dengan suhu yang pas-pasan pada 78 derajat Celcius, alkoholnya duluan keluar, airnya belum. Tapi ketika mereka masak lama-kelamaan makin panas, alkoholnya akan bercampur dengan air. Itu yang mereka istilahkan dengan sopi kelas 2 dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika suhunya dipanaskan lebih dari 78 derajat, maka tidak bisa terjadi proses destilasi atau pemisahan antara alkohol dan air. Jadi benar-benar untuk proses destilasi ini, proses destilasi ini harus benar dikontrol agar suhu pemanasan tidak lebih dari 78. Gitu. Kalau sudah lebih dari 78 menuju 100 berarti air juga ikut keluar. Nah nanti kita tidak bisa katakan itu sebagai proses pemisahan kimia gitu. Atau misalnya gini dalam kehidupan sehari-hari, kalau bukan itu di proses penyulingan minyak bumi gitu. Minyak bumi itu kalau diambil dalam perut bumi pada kilang minyak itu kan biasanya dalam bentuk minyak mentah. Minyak mentah itu bisa terdiri dari beberapa fraksi atau beberapa bagian. Ada misalnya aspal, ada misalnya bensin gitu. Ada juga minyak tanah dan lain sebagainya. Jadi setelah diambil minyak mentah, kemudian dimasukkan di pabrik itu, di kilang itu akan terjadi proses pemisahan berdasarkan fraksi atau pemisahan dengan destilasi, istilahnya destilasi bertingkat ya. Jadi proses destilasi untuk memisahkan campuran berdasarkan kemudahan menguap ya. Jadi nanti misalnya pada suhu sekian bensinnya keluar gitu, pada suhu sekian afternya keluar, pada suhu sekian minyak tanahnya keluar. Nah biasanya pada minyak bumi itu sisanya itu atau ampas itu atau bahan terakhir yang diperoleh dari proses destilasi bertingkat itu adalah aspal yang biasa dipakai untuk membuat jalan gitu. Jadi campuran yang utuh tadi yang banyak yang disebut minyak mentah dipisahkan berdasarkan fraksi minyak tanah, bensin dan lain sebagainya sehingga padatan itu atau sisanya itu yang disebut ter atau aspal itu. Jadi destilasi itu memisahkan pemisahan kimia berdasarkan perbedaan kemampuan menguap atau kemudahan menguap. Nah, yang berikut tadi penyaringan sama destilasi. Selanjutnya ada sedimentasi. Sedimentasi sudah sempat saya bahas di depan. Sedimentasi adalah atau pengendapan suatu proses mengendapkan material yang diangkut oleh media, air, es atau glacier di suatu cekungan. Ini contohnya di delta. Delta itu di daerah-daerah muara ya. Daerah muara itu ketika di hulu atau di bagian kepala sungai itu membawa material-material endapan ya, debu, lumpur. Kemudian nanti sampai di muara, material-material itu akan bergabung membentuk padatan yang kemudian mengendap dan disebut sebagai endapan atau sedimen itu pada daerah delta gitu. Atau ada di padang pasir biasanya ada pengaruh angin gitu, angin meniup pasir yang ukuran partikelnya kecil, kemudian di tiupannya itu akan membawa material pasir tadi ke satu titik yang lama-kelamaan kalau kontinu atau kejadian itu berlanjut maka dia bisa menyebabkan pembentukan gunung pasir di situ. Itu sedimentasi. Adik-adik bisa cek juga di berbagai sumber untuk memahami. Nah, kemudian ini lagi ya, ada juga metode pemisahan yang lain yaitu adsorpsi. Adsorpsi atau penjerapan gitu. Itu suatu proses yang terjadi ketika zat alir atau cairan maupun gas terikat pada suatu padatan gitu. Nah, biasanya di sini ada istilah adsorben sama adsorbat. Adsorben itu zat penyerap, sedangkan adsorbat zat yang diserap gitu. Adsorben itu penyerap atau zat yang diserap. Nah, biasanya proses pemisahan itu kalau kita contohkan ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik kalau kita mengalami yang namanya sakit perut itu biasanya diduga karena ada bakteri dalam perut ataupun ada kelebihan zat tertentu pemicu diare atau sakit perut. Nah biasanya obat-obat diare itu salah satunya adalah norit. Norit itu terbuat dari karbon ya, arang gitu, tapi diproses dalam skala pabrik sehingga
layak untuk dijadikan obat. Arang itu kalau kita konsumsi atau nuri tadi kita konsumsi, begitu dia masuk, karbon ini kan memiliki kemampuan untuk menyerap. Jadi dia akan menyerap zat-zat berbahaya tadi di perut, sehingga lama-kelamaan ketika dia mampu menyerap semua, itu zat-zat penyebab diare tadi itu tidak bisa bekerja lagi, sehingga diare kita akan lebih cepat sembuh. Seperti itu. Jadi absorpsi biasanya untuk pemurnian atau pemisahan campur, atau misalnya gini, dalam ilmu kimia biasanya limbah-limbah pabrik misalnya zat warna gitu, kalau dibuang ke alam kan dapat merusak alam, karena zat warna itu bersifat karsinogenik atau dia mampu untuk menyebabkan penyakit kanker. Nah, biasanya dalam riset-riset kimia itu mereka membuat adsorben atau zat penyerap untuk kemudian dipakai menyerap zat warna itu. Zat warna itu mampu terserap ke penyerap adsorben, sehingga kualitas air kembali jadi normal, kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi biasanya adsorpsi ini kalau dipakai itu, atau misalnya ini ya, adsorpsi, salah satu contoh adsorpsi, adik-adik mungkin waktu kecil ya, SD, SMP itu pernah kan kita mempelajari bagaimana cara untuk menjernihkan air. Kita membuat satu wadah yang diisi dengan arang, pasir, ijuk, kapas gitu, dan beberapa bahan lain. Ada juga arang. Ketika air yang kotor atau keruh kita masukkan ke dalam situ, wadah itu, maka di bagian bawah kita rancang, dan juga nanti jadinya air yang keluar itu di bagian bawah itu nanti lebih jernih. Karena apa? Karena tadi pengotor yang berupa partikel padatan yang menyebabkan warna air keruh itu, begitu kita masukkan dalam penyaringan itu, dia sudah mulai tersaring atau terabsorpsi atau terperangkap di dalam arang dan juga beberapa media yang dipakai, sehingga dia masuk ke dalam pori-pori arang itu, dia tidak lewat lagi si pengotor atau partikel pengotor, sehingga jadinya air yang keluar itu adalah air yang bersih atau lebih bersih. Nah, hal ini yang perlu dipahami, bahwa absorpsi jadi salah satu metode pemisahan. Nanti adik-adik bisa bisa cek juga di berbagai referensi terkait tadi ya, sentrifugasi, dekantasi, penyaringan, destilasi gitu, sedimentasi maupun absorpsi. Ada banyak hal yang bisa dilihat. Nah, yang berikut adalah kristalisasi. Kristalisasi ini adalah satu metode atau model yang biasa digunakan, teknik yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Proses pembentukan bahan padat dari endapan, gitu, endapan larutan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, gitu, kehidupan sehari-hari yang biasa nyata dalam metode ini atau mekanisme pemisahan kristalisasi adalah proses pembuatan garam. Gitu. Orang-orang yang ada di pesisir pantai, gitu, biasanya mengambil air garam. Orang-orang di pesisir pantai mengambil air laut. Dalam air laut itu terdapat garam, NaCl atau garam dapur. Itu larut di dalam air laut. Nah, kemudian orang-orang di pinggir pantai itu mereka menuangkan air itu ke dalam bak-bak penampung atau tambak mereka. Terus mereka tunggu sinar matahari datang. Sinar matahari datang akan memanaskan air laut tadi, dan lama kelamaan air akan menguap. Ketika air menguap, maka garam itu akan mengalami proses kristalisasi, membentuk padatan, sehingga lama kelamaan setelah dia menguap, air laut menguap, tertinggallah garam gitu. Atau biasanya mereka gunakan proses pemasakan. Jadi air laut dimasak, dipanaskan, dimasak, airnya akan menguap, H2O-nya menguap, tersisalah kristal garam ya. Jadi mekanisme atau proses kristalisasi adalah pembentukan kristal dari material zat terlarut dalam satu larutan gitu. Jadi contoh air laut yang dimasak atau dipanaskan, dia bisa menghasilkan garam gitu. Seperti itu. Itu salah satu contoh pemurnian atau pemisahan. Yang berikut adalah ekstraksi. Ekstraksi itu dari bahasa Yunani ekstraksio atau menarik keluar istilahnya. Ada proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda.
biasanya air atau pelarut organik. Misalnya gini ya, kita mau menarik atau mengambil satu bahan, tapi kita melihat kelarutannya. Contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, eh, adik-adik pasti selalu lihat pagi mau minum teh. Begitu kita mau minum teh, kita ambil tehnya dalam kemasan, kita masukkan ke dalam air. Nanti kan kelihatan air yang tadi bening lama kelamaan akan terjadi perubahan warna, atau teh sari tehnya sudah mulai larut dalam air lama kelamaan menjadi teh. Nah, itu sebenarnya adalah proses ekstraksi, atau di mana, atau proses di mana sari teh itu dia larut ke dalam air sehingga dia ikut tertarik masuk ke dalam air. Makanya air yang di gelas tadi bening lama kelamaan menjadi berwarna gitu, atau dia sudah mengandung teh. Itu ekstraksi ya, ekstraksi seperti itu. Ada juga yang biasanya orang mau minum, kita kalau misalnya sakit kemudian disuruh, misalnya sakit perut, disuruh untuk minum apa namanya, air rebusan daun jambu. Jadi daun jambu diambil untuk diminum, direbus dan diminum. Ternyata dalam daun jambu itu ada senyawa tertentu yang dapat dipakai sebagai, yang dapat berfungsi sebagai obat sakit perut. Jadi ketika kita masak atau merebusnya, itu akan terjadi proses ekstraksi. Itu zat atau senyawa aktif di dalam daun jambu itu akan ditarik keluar ke dalam air yang dipakai untuk merebus tadi, sehingga dia dapat menarik keluar senyawa aktifnya dan kemudian kita minum sebagai obat. Nah, seperti itu ekstraksi ya. Jadi banyak contoh yang dalam kehidupan sehari-hari bisa adik-adik lihat. Ini ada beberapa hal yang kita sudah pelajari terkait dengan pemisahan campuran gitu. Adik-adik cukup nanti memperhatikan itu syarat-syarat apa itu pemisahan campuran, kemudian syarat-syarat apa yang harus diperhatikan sebelum terjadi pemisahan, kemudian jenis-jenisnya apa. Ada di sini yang saya sampaikan cuma 8 ya. Silakan adik-adik berkreasi, boleh mencari sumber lain untuk menambah metode-metode untuk memahami metode-metode apa namanya, metode-metode pemisahan. Ini cuma 8 yang saya pakai. Ada yang lain lagi. Silahkan dipelajari secara mandiri. Saya berterima kasih untuk sore hari ini. Kita ketemu lagi pada kuliah atau video pembelajaran yang lain. Terima kasih.